Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita pertemuan ini, dan alhamdulillah pertemuan ini kita laksanakan di bulan Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan. Semoga pembelajaran pada hari ini ada hikmah, ada rahmat, ada barokah, ada ampunan, maghfirah, dan itqum minan nar, dijauhi kita dari api neraka. Salawat serta salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Khalilullah, Habibullah, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai pengikutnya diberikan oleh Allah syafaatnya nanti melalui baginda paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kali pertemuan kita mungkin yang ke-6 atau ke-5 atau ke-6 atau ke-7 ya. Bapak kurang hitung, nanti kita lihat lagi. Pada malam hari ini Bapak ingin membahas tentang metode. Kemarin kita sudah belajar tentang teknik, sekarang metode. Makanya ada para penceramah yang mengatakan beda teknik dengan metode. Iya, memang berbeda. Antara ceramah dengan dakwah pun dibedakan. Dakwah itu sendiri, ceramah itu sendiri. Karena dakwah itu merupakan fardu ain, sedangkan ceramah itu sunat. Tidak harus kita mengikuti atau kita dengarkan ceramah. Tapi kalau dakwah itu fardu ain, dan ada sebagian ayat juga mengatakan dakwah itu fardu kifayah. Oleh karenanya pada malam hari ini saya akan menerangkan tentang metode dakwah dalam Islam. Karena di dakwah ini ada metodenya. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 125, 125, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zakuru ni'matallahi alaikum idza kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah ini menyerukan kepada kita untuk mengajak manusia dengan cara jalan yang hikmah dan pelajaran-pelajaran yang baik dari kita. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat, siapa orang-orang yang keluar dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita menjelaskan bahwasannya sekurang-kurangnya ada 3 metode dakwah yang perlu dilakukan oleh kita mahasiswa lulusan STAIN, lulusan IAIN, lulusan UIN, sama saja ya, semuanya itu hanya tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dari STAIN menjadi IAIN, dari IAIN menjadi UIN ya. Nanti dari UIN menjadi UIN internasional yang sudah sekarang ini ada di daerah Malang ya. Ya alhamdulillah kita masih dipertemukan pada saat ini, dan alhamdulillah di Bengkulu masih tidak terlalu red ya. Ini masih dalam lampu kuning untuk virus COVID-19 atau corona ini. Jadi setidak-tidaknya ada 3
kata para ilmuwan tentang metode dari dakwah itu. Itu yang pertama itu al-hikmah, yang kedua itu al-mujadalah billati hiya ahsan, yang ketiga metode dakwah dapat dipergunakan sesuai dengan objek yang dihadapi oleh masing-masing orang nantinya. Karena berbeda masing-masing orang, tempatnya berbeda, orangnya berbeda, maka akan berbeda juga. Yang pertama itu metode dakwah al-hikmah, yakni menyampaikan dakwah dengan arif bijaksana. Ya, tidak memaksakan diri. Tidak harus orang ikut dengan kita. Kita hanya berpedoman bahwasannya kita mengajak orang, bukan untuk memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama kita. Karena agama kita ini tidak perlu dipaksa-paksakan. Rasulullah SAW itu menandatangani perjanjian Hudaybiyah, yang dimana semua sahabat itu kaget, semua sahabat terkejut. Mengapa ditandatangani? Perjanjian Hudaybiyah ini menjebak ya Rasul. Jadi kenapa ditandatangani? Bahwasannya orang yang mau masuk Islam itu dipersilahkan, nggak dipaksakan. Tapi harus dipulangin kalau sudah masuk Islam. Sedangkan orang Islam yang sudah masuk ke dalam agama, orang-orang Rasulullah yang sudah masuk dalam Islam, itu kalau mereka mau kembali kepada orang-orang Quraisy, itu diterima dengan baik oleh mereka. Dan Rasul tanda tangani. Menurut sahabat, ini adalah kelemahan dari Rasulullah. Kenapa diterima? Ya, diterima perjanjian Hudaybiyah ini. Tapi Rasulullah itu kan basirun lakal basar, orang manusia biasa yang luar biasa. Dia mempunyai keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Dan beliau adalah ulul azmi, 5 di antara ulul azmi. Ya, salah satunya Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim. Itu ada 5 ulul azmi. Jadi sahabat ini, mengapa diterimanya Rasul? Kata Rasul, inilah dakwah secara bijaksana. Kenapa bijaksana kata Rasul? Karena kita ikuti aturan main mereka mau apa. Tapi aku tahu apa yang terjadi di depan nanti, karena Allah telah memberi petunjuk padaku untuk menandatangani ini. Allah sudah tahu nanti apa yang terjadi. Dan memang setelah perjanjian ditandatangani, itu tanpa paksaan banyak orang-orang Quraisy yang berbondong-bondong memasuki agama Islam. Kenapa? Karena ada kebaikan di sana. Dan mereka disuruh pulang kembali, tidak dipaksa oleh Rasulullah setelah masuk Islam. Karena dalam klausul perjanjian Hudaybiyah salah satunya dipulangkan kembali ke keluarganya. Mereka dipersilahkan pulang oleh Rasulullah. Silahkan pulang karena kalian dipanggil oleh suku-suku kalian. Nah, karena di Arab ini ada 12 suku besar. Rasulullah ini dari Bani Hashim. Jadi silahkan pulang. Tapi mereka kekeh. Setelah bertemu Rasulullah, setelah mengikuti ajaran Islam, mereka kekeh. Mereka dengan kekuatan yang luar biasa tidak mau lagi untuk kembali ke dalam agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ini salah satu kebijaksanaan dalam dakwah dengan arif dan bijaksana. Yakin Rasulullah pasti Allah akan menolong, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang arif bijaksana Rasulullah waktu beliau hijrah ke Taif, hijrah ke Habasi, ya ke sekarang ini namanya Ethiopia. Beliau hijrah ke sana, sampai di sana bukan dapat sambutan yang baik, malah dicaci maki, ditimpuki, sampai berdarah-darah Rasulullah dan para sahabat yang mengikutinya. Tapi Rasulullah gak marah. Kenapa Rasulullah gak marah dengan segala perlakuan mereka? Malah yang marah ini malaikat Jibril. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan ini malaikat gunung, yang malaikat bukit. Tapi lebih condong kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Rasul berada. Sampai dengan kematian Rasul pun, ya kewafatan Rasul pun,
di akhir-akhir dan detik-detik Rasulullah dicabut nyawanya, malaikat Jibril ada di samping Rasulullah dengan tangisan yang tiada duanya, dengan tangisan yang begitu mengiris hati, menangis sampai Ali bin Abi Thalib ya melihat seorang malaikat demikian sayang dan cintanya kepada Rasulullah. Padahal malaikat itu tidak diberikan nafsu untuk sayang, tapi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel berdemikian sayang kepada Rasulullah. Maka malaikat Malik pun luar biasa lagi ya. Jadi malaikat Malik, malaikat rinduan itu sudah menunggu di langit untuk menjemput ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditempatkan di surga Al-Kautsar. Jadi arif bijaksana. Ya, tidak semaunya untuk ceramah lu harus ikut. Ya. Harus ikut. Bapak ikuti itu ya, ikuti al-hikmah tadi dengan bijaksana. Kenapa Bapak ikuti? Karena itulah yang terbaik ya. Kita memaksakan, kita nggak punya kekuasaan. Sekarang punya kekuasaan, apakah iya gitu? Nanti kena ham pula gitu kan. Jadi lebih ke arah Bapak call aja gitu, ajak aja tiap hari aja Bapak ajak gitu. Ya Pak, kita ke masjid karena Bapak ini kita sama-sama berdoa di masjid. Ya, katanya ya sudah, silahkan duluan lah katanya, nanti saya nyusul. Oke. Kedua kali Bapak ajak lagi, ayo Pak kita ke masjid, biar meramaikan masjid menjadi siar Islam semakin besar. Ya jalan, salam sama Allah ya katanya waktu itu. Iya, Bapak gak pernah berhenti untuk berdakwah, tidak pernah berhenti untuk menyiarkan agama Islam. Gak persoalan mereka itu masuk agama Islam, gak persoalan mereka itu Bapak ajak untuk kebaikan itu ikut, enggak. Yang terpenting kita sudah mengajak. Ketiga kali begitu, keempat kali begitu, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali mungkin udah kesel ya, mungkin jijik lihat Bapak ini dia. Nah, oleh karenanya dia marah. Saya betul-betul tersinggung sama kamu ini katanya. Kamu ini orang baru di sini. Ya, ngajak saya sholat. Apa? Memang kamu sudah harus ahli surga apa nantinya kalau sholat di masjid? Kamu nggak tahu saya sholat juga di rumah. Terus dicaci maki lah Bapak diam. Tapi katanya, karena saya ini mikirin kamu. Ya, kamu ngajak terus. Saya juga berpikir ini, kamu ngajak ini ada apa ini? Apa maksudnya ini? Tapi kamu karena mengajak saya dengan cara yang baik, dengan arif bijaksana, makanya saya mikir nih orang ini, udah saya caci maki masih terus mengajak. Akhirnya saya mau lah ikut ke masjid katanya. Tapi besok tadi ajak saya lagi. Iya Pak, saya bilang. Karena bapaknya sudah begitu, maka bapak menyerah. Bapak menyerah, ya. Saya ini menyerah, ya. Akhirnya, ya sudah. Hari itu dia ke masjid dengan terpaksa mungkin ya dalam tanda petik. Bapak nggak suzon, Bapak husnuzon saja mungkin ada hidayah, adalah huda pada dirinya gitu kan. Alhamdulillah. Hari itu ke masjid. Begitu Bapak lewat, Bapak sudah gak ajak lagi, tapi dia udah pakai kain menunggu Bapak. Akhirnya, sholat Pak katanya. Ya, saya mau sholat. Ayo Pak, bareng. Ayo bareng. Karena Bapak kan jadi imamnya. Terus 2-3 kali ngikut jadi. Alhamdulillah bertambah. Ya, begitu juga dalam Bapak ngobati orang ya. Bapak juga sama begitu mengajak. Bapak masukkan dakwah keislaman kepada orang-orang. Jangan lupa sholat, jangan lalaikan sholat, jangan pernah lupa, karena nggak akan pernah sembuh penyakit kalau kita tidak dekat dengan Allah, kalau kita tidak bertakarub kepada Allah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Karena yang menyembuhkan penyakit itu bukan ustaz, ya, yang menyembuhkan penyakit bukan ustaz, yang menyembuhkan penyakit bukan Ibrahim, tapi yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayolah, itu kita dekati Allah. Semakin sayang Allah, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin sayang Allah, semakin Allah cinta dengan kita. Itu yang pertama, itu al-hikmah. Jadi tidak merasa orang yang kita ajak itu ada paksaan, tekanan maupun konflik dengan mereka gitu. Jangan sampai jadi konflik. Al-hikmah itu tidak ada konflik. Dia karena arif bijaksana kita mengajak. Dia mau ya alhamdulillah, ya dia tidak mau juga tidak apa-apa.
Menurut ilah syar'i ya, yang valid ini perkataan perbuatan mengetahui benar amalan, warok ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan tegas dan tepat ya. Jadi arif bijaksana, kita tempatkan sesuatu itu dengan tepat dan sesuai pada tempatnya. Jadi tidak utluk-utluk kita ngajak orang supaya ikut kita untuk sama-sama ke masjid, terus kita paksakan mereka, kita paksakan dia untuk enggak, kita hanya menyampaikan. Kalau sudah sampai ya wis gitu. Lo mau ikut ke masjid atau nggak ikut ke masjid bukan urusan saya lagi, tapi itu urusan Allah nantinya. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Sudah, kita serahkan pada Allah. Cukup dalam hati aja, karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau sekarang punya kekuasaan, misalnya Bapak waktu Allahu Akbar di masjid Polda misalnya ya, terus Bapak ajudannya semua berhenti, semua yang kerja sekarang ikut kita sholat turun, itu punya kekuasaan. Kalau siapa yang nggak ngikuti Bapak sholat, Bapak marah ya, semarah-marahnya. Jadi begitu kita tidak punya kekuasaan, cukup ada aful iman, itu sekecil-kecilnya iman untuk kita mengajak orang ke jalan kebaikan. Tapi kalau kita punya kekuasaan, ayo semua ikut saya sholat. Berapa orang ikut? Tuh panggil yang bagian-bagian ini, panggil. Kalau mereka mau silahkan, nggak mau silahkan. Itu Pak Haji yang minta. Pak Haji sudah siap mau ke masjid, mau jadi imam. Jadi mereka berbondong-bondong ikut sholat juga. Awalnya nggak seperti itu ya. Setelah Bapak masuk di lingkungan mereka, alhamdulillah sekarang masjid di Polda itu ramai sekali. Terus yang kedua itu metode dakwah al-mau'izatil hasanah. Nah ini ya, ada yang mengartikan bahwa ini hanya seremonial saja. Ada juga yang mengatakan ini untuk dengan cara diskusi ya, cara diskusi antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi silakan nanti diskusi tentang Islam itu, tapi sesama orang Islam diskusinya ya, bukan dengan orang-orang yang di luar Islam, tapi sesama orang Islam. Karena kalau kita Islam terus diskusi sama orang Kristen misalnya dengan orang Muslim ya, atau orang-orang yang di luar agama Islam, maka nggak akan pernah nyambung nantinya. Yang satu saling merasa dirinya paling benar, sesuai dengan kitab saya, sesuai dengan kitab saya. Ini enggak. Kalau kalian mau berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam atau non-Muslim, maka kalian harus tahu dulu kitab mereka. Seperti apa kitab mereka? Apa yang menjadi celah yang bisa kita masuki? Apa yang menjadi celah yang bisa kita jadikan ini bahan bagi kita untuk mengalahkan mereka dalam perdebatan atau diskusi nantinya. Tapi kalau tidak ada, tidak usah mengada-ada. Tapi juga tidak diskusi, ini adalah al-mau'izatil hasanah, ini seremonial. Misalnya ada acara-acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, itu acara-acara seremonial. Karena banyak dari para ahli yang mengatakan seperti itu. Tapi juga Bapak lebih kepada bahwasannya al-mau'izatil hasanah ini tadi satu ada diskusi. Yang kedua ada nasihat dan nasihat. Yang ketiga bimbingan. Yang keempat pendidikan. Dan yang kelima itu dari al-mau'izatil hasanah ini adalah peringatan. Ya, diskusi, nasihat, bimbingan, terus lagi pendidikan dan peringatan. Nah, peringatan mungkin ya memperingati Maulid Nabi, tapi kalau kata Bapak ini peringatan kepada orang-orang Islam tapi yang belum mengikuti ajaran Islam secara kafah. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Ini belum secara kafah mereka aja. Nah, ini yang kita masuki. Misalnya dia orang non-muslim, kita juga bisa beri nasihat. Tapi kita harus tahu dulu ya kitab mereka
di mana celah kitab mereka yang kira-kira bisa kita masukkan. Kita juga harus hafal gitu. Jadi boleh Pak belajar Injil misalnya, boleh belajar Weda, boleh belajar Tripitaka, Darmo Gandul, terus dan lain-lain, silakan. Boleh kalau namanya hanya untuk belajar, bukan untuk kita imani. Yang perlu kita imani cuma 4 kitab. Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil itu harus wajib. Tapi yang perjanjian lama, bukan yang perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini sudah ada intrik-intrik manusia yang masuk di sana, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak kurang dari 100.000, mungkin 200.000 orang Indonesia yang hafal 30 juz Al-Quran. Tidak kurang gitu. Tidak kurang hafalnya mereka gitu ya. Anak-anak kecil yang dihafiz Quran ya, itu luar biasa. Ada yang hafal 7 juz, ada 9 juz, ada yang anak kecil sekali dia katanya hafal 30 juz. Kalah bapak ini ya. Bapak ini baru sekitar juz apel lah, mau juz tomat itu ya. Dia sudah hafal 30 juz umur 9 tahun, bayangkan. Ini nih dikasih dikasih oleh irhas ya, seperti nabi ya, nabi kecil itu diberikan irhas oleh Allah ya, sebelum dia diberikan mukjizat nantinya setelah dewasa. Nanti irhas dulu. Mungkin mereka diberikan irhas, tapi irhas tidak ada kecuali yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Jadi lebih ke arah yang mungkin dikasih ilmu laduni lah, ilmu kekuatan untuk menghafal yang demikian. Ada juga adik kecil kita Najah ya, dia hanya dibilang halaman sekian yang paling tengah, itu surat apa, ayat berapa dia tahu, dan dia pun bisa membacakan, dan dia pun tahu artinya. Jadi ini luar biasa loh Islam ini ya, yang bisa dihafal kitab yang bisa dihafal oleh ratusan ribu umat di Indonesia aja nih ya, nggak usah di Arab. Di Arab banyak sekali ya, ini hanya Al-Quran gitu. Coba kitab-kitab yang lain suruh mereka hafal 1 lembar aja nggak hafal. Kenapa nggak hafal? Memang kitabnya beda-beda, itu persoalannya ya. Misalnya ada satu kitab ini di Indonesia begini, di Inggris nanti berbeda, di Eropa nanti berbeda ya, di Jerman, di Prancis, di Amerika itu berbeda-beda, gitu nggak sama. Cuma kalau dicari, kalau Islam satu titik saja berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan aslinya, maka itu akan ditolak, akan ketahuan. Karena banyak hafiz, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Oleh karenanya itu tadi ya, jadi al-mau'izatil hasanah banyak bisa diartikan diskusi ya, bimbingan, pendidikan ya, peringatan juga bagi kita. Terus juga adalah hal lainnya. Tapi menurut Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi yang dikutip dari Hasanuddin adalah sebagai berikut: al-mau'izatil hasanah adalah perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka. Engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka. Jadi bukan perkataan yang tersembunyi menurut beliau, menurut Imam Ahmad ini ya, menurut Imam Abdullah ini tidak tersembunyi, sesuai. Berikan nasihat, berikan bimbingan, berikan pendidikan, berikan peringatan. Jadi jangan diam, berikan itu gitu. Persoalan mereka mau kita berikan atau tidak, itu persoalan mereka, bukan persoalan kita. Kita ini hanya tugasnya ud'u ila sabili rabbik, mengajak mereka ke jalan kebaikan ya. Terus menurut Abdul Hamid Al-Bilali, al-mau'izatil hasanah merupakan salah satu metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan cara diskusi, dengan cara membimbing, dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Ini dasarnya Islam ya. Tapi diputarbalikkan oleh siapa? Penceramah
Ya Islam itu begini, begana, begono, padahal ngatain kafir seseorang, kamu kafir. Jangan, walaupun kafir itu orang yang keluar dari kita. Mereka juga bisa bilang, lo keluar dari gua, jadi lo kafir. Sama akhirnya kita kafir mengkafirkan satu sama lainnya. Kenapa tidak kita sama-sama saja? Ya, kita toleransi, tapi bukan toleransi dalam beribadah. Toleransi dalam kehidupan dunia itu boleh-boleh saja ya. Itu. Jadi Bapak bolehkan ini kita toleransi? Boleh, gak ada masalah, asal toleransi yang tidak masuk dalam ibadah. Jadi kalau misalnya mengucapkan selamat Natal kayak mana Pak? Ingat, selamat Natal itu berarti kita memberikan selamat, berarti kita mengakui bahwasannya Natal itu hari lahir dari itu. Nah itu sudah masuk dalam ibadah. Tapi itu pejabat-pejabat. Nah inilah bedanya pejabat dengan kita. Karena pejabat negara seperti presiden, gubernur, ini kan mereka bukan presiden orang Islam saja, bukan agama Islam saja, tapi presiden dari semua agama. Kementerian Agama walaupun dia orang Islam, tapi dia menteri agama seluruh agama. Sulit ya mau diinin. Jadi mereka diperbolehkan untuk itu kias saja ya, kias dari para ulama. Diperbolehkan asal tidak terlalu vulgar, intinya tidak terlalu berlebihan. Ya silahkan ucapkan misalnya selamat ini Bapak nggak mau ucapkan itu ya, karena ya Bapak jujur Bapak nggak mau ya, karena Bapak memang bukan pejabat gitu, bukan pimpinan, bukan ulil amri ya. Kalau Kementerian Agama, presiden misalnya, itu silahkan ya. MUI pun nggak mau mengucapkan karena dia Majelis Ulama Indonesia, ulamanya Indonesia, ulama itu Islam, jadi nggak mungkin dia mengucapkan. Fatwa-fatwanya jelas ya dari MUI. Tadi menurut Abdul Hamid Al-Bilali, terus dari definisi di atas, mau'izah hasanah terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya nasihat, terus bimbingan, pendidikan, dan peringatan atau wasiat. Ya. Nasihat atau petuah adalah satu cara mau'izah hasanah. Jadi ada nasihat, kita menasihati orang, ya, memberikan petuah. Petuah itu sama dengan nasihat ya. Petuah itu kepada orang dengan cara kebaikan. Tadi yang Bapak baca itu kurang tepat. Coba kalau kita buka lagi Pak, lihat tajwidnya ini. Itu kan, tapi dia depan orang ramai begitu, malu dia. Dia sebagai imam salah harus kita peringati, tapi tetap empat mata. Jangan sampai kita permalukan depan orang, Bapak salah itu segala macam. Dia kan malu nantinya. Nah itu nasihat. Tapi bila juga ada bisa jadi jangan begitu. Itu tidak baik yang kamu lakukan itu. Jadi kembalilah kepada agama Allah, ya, karena agama Allah ini yang terbaik untuk kita. Jadi itu nasihat, menasihati orang yang misalnya sedang dalam permusuhan, kebencian yang timbul dendam, menasihati orang, memberi petuah tentang wasiat waris misalnya, tentang warisan, tentang haji, tentang puasa. Ya, sekarang tapi karena adanya corona, jadi masjid-masjid pun dikosongkan untuk sementara. Dari bagaimana Pak kita ini sholat Jumat tidak sholat Jumat 4 kali nih udah, atau 5 kali misalnya. Sekarang begini ya, Bapak pakai logikaan aja ngomongnya gini ya. Islam ini seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sholat Jumat, terus di dalam sholat Jumat itu ada orang yang terpapar COVID-19 ini atau corona ini, terus kita dekat dengan dia dan kita terpapar. Setelah itu kita kembali keluarga kita terpapar. Alangkah zalimnya kita. Memang jelas dalam dalam satu hadis Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, maka dia bukan umatku. Tapi ingat, di dalam hukum Islam itu ada namanya Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, sahabat, kias, ulama. Nah MUI ini Majelis Ulama Indonesia atau pemerintah
dia ini. Karena sudah dikeluarkan presiden menyerahkan kepada Kementerian Agama. Nggak mungkin presiden atau Kementerian Agama itu melarang untuk sholat di masjid. Yang bisa memberikan fatwa itu adalah MUI di bawah Kementerian Agama, karena ini Islam. Jadi kalau umat yang lain boleh, silakan gitu. MUI nggak berkata kepada umat yang lain, ya kamu mau ke tempat peribadatan kamu silahkan. Ya mungkin sudah ada nasihat juga dari misalnya imam mereka, uskup segala macam, dari Buddha, dari Hindu, mungkin ada nasihatnya seperti itu. Jadi ya silahkan saja gitu kan. Nah Islam sudah ada MUI ya berijtima atau berijtihad. Maka dengan ijtihad atau ijtima tadi, kita sebagai rakyat atau penganut agama Islam sudah tenang ya. Pak nanti kalau salah kayak mana tuh MUI? Ternyata Allah tetap tidak mengatakan kita sebagai umat Rasulullah. Tidak begini ya. Kalau sudah namanya ijtihad atau ijma atau qiyas, ulama-ulama yang datang itu adalah ulama-ulama pilihan, ulama-ulama yang sudah kredibel, ulama-ulama yang yakin bapak mereka tidak akan menjerumuskan kita. Oleh karenanya jangan pernah takut. Ya, fatwa mereka itu kita ikuti. Andai kata salah fatwanya, kita puasa ikut fatwa siapa nih? Ayo, saya mau tahu kalian ya. Kita ikut puasa fatwa siapa? Ya, itu fatwa dari Kementerian Agama, masukannya dari apa? Dari siapa? Dari MUI ada, dari Muhammadiyah ada, dari NU ada, dari Persis ada, dari Al-Wasliyah ada, dari Thariqah itu ada. Nah, akhirnya mengambil kesepakatan hasil dari ijtihad dan ijtima mereka, maka kita puasa tanggal 24 April. Maka terjadilah kita sekarang puasa 24 April itu. Kita ikut itu, ikut. Kalau mereka salah kayak apa? Kalau mereka salah dalam berijtihad, berijma atau berkias, maka kita dapat satu pahala. Bukan dapat satu dosa, tapi dapat satu pahala. Tapi kalau mereka benar dalam berijtihad, dalam ijma, maka kita akan mendapat dua pahala. Karena kita sudah mengikuti ulil amri. Atiullah ya, sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sama nih kalimat perintah. Hai atau wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri. Itu jelas ya. Banyak menafsirkan aneh-aneh ya, silakan orang menafsirkan, tapi intinya kita harus taati ya ulil amri kita. Ulil amrinya tidak menyalahi Islam, bukan seorang yang zalim, bukan seorang orang yang beragama lain. Ulil amrinya Islam, orang yang bijaksana, orang yang dipilih oleh sebagian besar, 60% rakyat Indonesia lebih memilihnya. Yakinlah dia ulil amri yang akan amanah nantinya. Bapak yakin itu gitu. Ya jadi kita taati ulil amri karena dia imam kita. Imamun adil, ulil amri itu imam yang adil nantinya. Itu masuk surga dia. Jadi menasihati ini dapat kita lihat juga dari beberapa ayat Al-Quran. Ada juga dalam surat Al-Asr 1-3, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan saling menasehati dalam
kebaikan dan saling menasehati dan menasehati dalam kesabaran. Jelas juga dalam ayat yang Bapak baca tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Jadi serulah manusia ke jalan Tuhanmu dan lain-lain, ya. Jadi intinya itu. Terus lagi ada ini juga disebut wasiat juga. Apa wasiat ini sih? Wasiat berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata washiyatan, yang berarti pesan penting. Ada dua kategori, ya. Pesan penting itu ada dua kategori: pesan orang yang masih hidup dan pesan orang yang telah meninggal dunia. Jadi itu harus dilaksanakan oleh kita. Jadi oleh karenanya wasiat dalam konteks dakwah adalah ucapan atau arahan, taujih kepada orang-orang lain, mad'u terhadap sesuatu yang belum dan akan terjadi, ya. Jadi intinya seperti itu. Terus yang ketiga, metode dakwah al-mujadalah billati hiya ahsan, ya. Dari segi epistemologi, mujadalah adalah kata jadal, artinya meminta, melilit, ya. Apabila ditambahkan alif pada huruf jim yang begitu wajan fa'ala menjadi jadala, mempunyai arti perdebatan. Ini yang dikatakan perdebatan, ya. Perdebatan, debat, ya, akhirnya nggak selesai. Lebih ke arah mungkin diskusi lah, ya. Kalau diskusi, beda diskusi dengan debat. Itu kalau debat itu nggak ada wasitnya, tapi kalau diskusi itu biasa ada wasitnya. Kalian presentasi, kalian saling diskusi, itu ada wasit.